Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia para tuan-tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat yang begitu banyak hadir pada kesempatan malam hari ini, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Mohon maaf saya enggak sebut satu-satu namanya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Sohibul Bait, Bang Jaja, Poela dan seluruh keluarga besar, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Saya enggak lama ceramahnya karena dipesan sama Sohibul Bait. Karena tadi kayunya masih basah, jadi ngegodok dagingnya belum empuk. Jadi saya nungguin daging empuk, kelar ceramahnya begitu. Dikit lagi matang empuk dagingnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini Sohibul Bait bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan model begini bukan pekerjaan sombong, bukan pekerjaan riya. Hal yang seperti ini Allah yang perintah. Allah firman dalam Al-Quran, wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Allah suruh ceritain kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sohibul Bait diberikan nikmat yang luar biasa. Rumah yang tadinya 1 lantai sekarang jadi 2 lantai. Yang sekarang 2 lantai, dengan bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan besok bisa makin lebar, mudah-mudahan rumahnya makin berkah. Karena rumah itu Pak, kalau enggak pernah dipakai menyebut nama Allah, enggak dipakai buat menyebut nama Rasulullah, enggak pernah dipakai buat ibadah, secakep apapun itu rumah, enggak ada enak-enaknya. Saya punya tetangga rumahnya gede, mobilnya aja ada 4, gerbangnya tinggi, kalau kita assalamualaikum dia kagak denger. Cuman ini orang akidahnya beda sama kita. Satu saat saya main ke rumah nih orang, begitu saya main ke rumah dia, saya diseduin kopi. Itu kopinya Pak, saya kagak minum. Bahasa orang durenannya rasanya kagak sae. Ngerti kan gak sae ya? Rasanya bagaimana gitu? Biar kata cakep batu rumah, itu kita kagak betah tinggal di situ. Rumah biar kata sederhana, kalau di situ sering disebut nama Allah, di situ sering disebut nama Nabi Muhammad, di situ sering dipakai buat sholat, maka Allah akan berikan keberkahan. Contohnya, alamatnya, tandanya, kalau orang diem di situ betah aja bawaannya. Makanya ustadz-ustadz kalau duduk di sini pada betah. Tuh yang ceramah tadi tuh kalau kemari tuh dari sore sampai pagi. Tuh Ustadz Fadli MC begitu juga, asal lapar larinya kemari dia. Iya, betah, pada betah-betah buat di sini. Iya, ntar mau nginep katanya di atas, asal melek ada makanan lontong atuh dicaplok hilang. Itu kerjaannya pada tuh betah, pada betah-betah bener. Ya saya kalau mau ngopi, ngendon ngopinya kan kemari. Acara di sekitar Jati Asih, ngendon ngopinya kemari. Padahal yang kenal sama saya banyak, tapi enggak setiap itu rumah saya mau tempatin, saudara yang dimuliakan Allah. Ya, jadi emang berkah nih rumah. Ya, sering dipakai pengajian, sering dipakai buat nyebut nama Allah, dipakai buat nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang perintah, zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kalian dengan solat dan dengan pembacaan Al-Quran. Maka mudah-mudahan biar berkah ini rumahnya. Amin ya robbal. Ditambah lagi baca maulid tadi tuh, wah luar biasa baca maulid. Memang saya yang bilang baca maulid, kalau selamatan rumah baca maulid. Karena kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidaklah di suatu rumah, masjid, di suatu tempat
di situ dibacakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat itu berkerumun, malaikat itu berduyun-duyun, banyak malaikat yang datang kalau di suatu tempat, di suatu rumah, di suatu masjid, musola, majlis taklim dibacakan kisah maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baca maulid berkah luar biasa. Saya Pak, tiap tahun itu ngadain maulid di rumah. Tiap tahun. Itu kalau Rabiul Awal, Jumat pertama di rumah saya itu baca maulid. Itu nggak pakai ceramah. Baca maulid langsung doa selesai, makan begitu. Sebab saya penceramah, jadi kalau ngundang penceramah rugi, bukan apa-apa. Rugi ya. Ya kalau lebih bagus dari saya nggak apa-apa, kalau gue jelek kan bontok jadinya. Jadi emang begitu dah, emang wiridan dari guru begitu. Ya bukannya saya nggak mau ngundang, bukan. Ada lagi acara nanti ibu-ibu baru ngundang penceramah kalau itu. Memang wiridannya ratib, maulid, makan, selesai begitu. Yang datang pokoknya makan, ada kambingnya kita makan kambing, ada ikannya kita makan ikan, ada durian yang kita makan durian, tergantung rezekinya. Ya. Itu nggak ada yang beda-beda, sama semuanya, makan semuanya begitu. Nah, itu Pak, kalau pengen bulan maulid aja tuh, itu biasanya itu pendapatan kita nggak banyak tuh, biasanya rada seret-seret dikit dah. Begitu kalau seminggu aja pengen bikin maulid, itu rezekinya nemu aja Pak. Kemarin saya mau bikin maulid itu, saya ceramah di luar daerah. Begitu saya buka itu amplopnya, isinya 20 juta Pak. Emang kalau di mana-mana saya segitu biasanya emang. Iya di mana-mana itu makanya Bang Jaja ini jangan dipikirin, tadi dipikirin lagi ah. Waduh, katanya bahaya juga nih. Artinya saya nggak mau cerita itu. Yang saya mau cerita, kalau kita punya niatan baik, apalagi untuk syiar agama, apalagi untuk menambahkan kecintaan kepada Rasulullah, Allah bakal kasih jalan kemudahan dari mana aja datangnya. Ya. Makanya alhamdulillah ya, dibacain maulid, dibacain tahlil, dikumpulin guru-guru malam hari ini, maka saya yakin insya Allah nih rumah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak kudu contoh begitu Pak. Ini yang terakhir, Bapak kudu contoh Sohibul Bait. Salah satu mensyukuri nikmat Allah itu dengan kita menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nih Sohibul Bait lagi bersyukur nih Pak, nampakin nikmat yang Allah kasih sama dirinya. Makanya kalau kita dikasih rejeki, bikin rumah yang cakep, nggak apa-apa. Jangan duit banyak rumah bocor mulu. Punya duit mobil yang cakep, duit miliaran mobil carry mogok mulu tiap hari. Sayang katanya, kalau gua punya mobil nih, ntar kudu bayar tol, kudu beli bensin, kudu bayar pajak, kudu nyervis mobil tiap bulan. Begitu ada orang yang begitu, duitnya miliaran. Nggak bisa dia nikmatin, tuh orang nggak bersyukur dengan nikmat Allah Pak. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat, tampakin nikmatnya, bukan ria, bukan sombong. Yang disebut sombong itu kalau kita merasa lebih baik dari orang, itu sombong tuh. Kalau kita punya rumah bagus, punya mobil mewah, mensyukuri nikmat Allah. Yang kagak boleh kita ngecilin orang, itu yang kagak boleh, namanya kita sombong. Orang yang sombong nggak bakalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dikasih nikmat Allah, tampakkan tuh nikmatnya. Salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak nih dikasih rezeki nih, pakai baju yang bagus kalau buat ibadah. Ketemu presiden aja pada pakai baju batik, beli dulu sampai juta-jutaan. Mau ketemu wali kota dapat pangkatnya tibang wali kota Pak. Tibang wali kota. Kita kalau mau ketemu dia kudu pakai sepatu, kudu pakai baju yang rapi. Kalau kagak rapi suruh pergi sama protokoler. Tibang ketemu wali kota, tibang ketemu makhluk. Bapak kalau sholat itu Pak, ketemunya sang pencipta, sang kholik, bukan ketemu makhluk lagi Pak. Sang penguasa, sang pencipta, raja dari segala raja. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang benar kalau mau ngaji, kalau mau sholat, ibadah, kalau mampu, beli yang bagus-bagus, yang cakep-cakep. Apalagi teman-teman kawan-kawan yang para asatid, para ustadz.
Imam Malik yang ngomong tuh, untuk menjaga muruah, menjaga kehormatan, dengan kita menghormati ilmu, maka setel itu kudu bagus, kudu perlente. Jadi ustadz tuh, jadi kiai, jadi penceramah, kudu perlente. Mohon maaf, saya bukan sombong, saya nggak punya barang-barang yang murah, bener. Saya nggak punya barang yang murah. Saya beli kemeja aja tuh harganya 2,5 juta. Bapak boleh cek mereknya Frank Ferry, Lacoste. Nggak make saya baju koko amu 70.000, nggak make itu. Saya mampu beli. Sarung saya nggak ada, saya pakai gajah duduk, nggak ada. Saya pakai BHS, maunya masterpiece. Tanya Sohibul Bait kalau nggak percaya, tiap tahun pajaknya kain masterpiece ini dari dia yang saya pakai ini. Ini ya, ini ntar tahun besok jangan lupa Pak ya. Ini udah, ini dikit lagi udah mau lebaran lagi. Bukannya sombong, enggak. Kata Imam Malik, ijlalan bil ilmi, kita kudu muliain ilmu yang kita punya, biar kita nggak dipandang rendah, biar kita nggak dipandang sebelah mata sama orang. Tuh bagi orang-orang yang berilmu kudu begitu, ustadz kiai kudu begitu, kudu rapi, kudu keren. Ya, kalau emang nggak kuat ya yang penting rapi dah. Jangan asal pakai baju kancingnya atasnya kuning, baunya hitam. Sendal kipas sendalnya lain sebelah. Jangan peci dikata hitam ya kemerah-merahan, merah masih hitam. Jangan, yang rapi, yang bagus. Tuh ijlalan bil ilmi, ya, kita memuliakan ilmu. Maka oleh karena itu, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, syukuri nikmatnya, karena Allah akan tambahkan terus nikmat yang Allah kasih sama kita. Salah satunya adalah bersyukur kepada Allah dengan menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita doain Sohibul Bait, mudah-mudahan ini rumah yang ditempati biar berkah rumahnya. Ya, mudah-mudahan rezekinya biar makin banyak. Mudah-mudahan hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi, Allah jaga dari malapetaka, bencana, bala dan bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murah rizki. Apa yang kita hajat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 2,5 bulan lagi kita puasa. Mudah-mudahan biar pada sehat panjang umur, kita bisa puasa 1 bulan penuh dan kita meraih ampunan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil madhkurat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Itu aja yang saya sampaikan. Pas jam 11 kurang 5 menit, 5 menitnya doa. Kalau kelamaan bukan apa-apa, sopnya ntar pada begajih dingin gak enak dimakan ya. Emping udah pada alot gak enak dimakannya ya, jadi biar enak dimakan masih anget-anget ya, biar pada sergep makannya begitu ya. Jadi saya sampai sini aja ceramahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.